Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin ya, yaitu tentang pembahasan soal-soal PAS Kimia kelas 11 semester 2. Kalau kemarin kan ada soal nomor 1 sampai 15 dan sekarang kita lanjut soal nomor 16 sampai nomor 30. Nah, karena soalnya banyak jadi kita langsung aja mulai ya. Oke, ini dia soal nomor 16. Perhatikan data berikut. Ini ada data titrasi ya, H2SO4 dengan KOH, tapi KOH-nya nggak dikasih tahu molaritasnya. Ada massa jenis yang dikasih tahu 2,12 gram per mili. Nah, lalu yang ditanya adalah kadarnya. Oke, nah sekarang kita breakdown dulu tabel ini. Kita bisa dapat apa dari tabel ini? Yang namanya titrasi kan jadi M1V1 kali valensi sama dengan M2 V2 kali valensi. Katakanlah ini untuk asam, ini untuk basa. Yuk kita masukkan datanya. Asamnya H2SO4, konsentrasinya molaritasnya 0,1, volumenya 10. Ini kita ambil rata-rata 10 kan. Valensi 2 ya, H2SO4 itu. Sedangkan basanya nggak dikasih tahu konsentrasinya, kita bisa cari ya ini. Volumenya kita rata-ratakan ini 18 ya. KOH itu valensi 1 ya. Berarti ini 2 ya, sama dengan 18 kali M2. Jadi M2 atau M si KOH itu adalah 2 per 18. 1/9 itu 0,1111 ya. Saya buat ini aja 0,11 M. Oke. Lalu kita punya apa ini? Data rho ya, massa jenis 2,12 gram per mili. Nah, ada molaritas, ada rho, yang ditanya kadar atau persennya. Jadi ada rumusnya ya. Molaritas adalah rho massa jenis dikali kadarnya kali 10 dibagi dengan MR. Oh iya, MR-nya cari dulu ya. MR KOH berarti 39, 16, 1 ya. Berarti ini 56. Udah, kita cari kadar ya. Jadi kalau cari kadar, pindah ya. Berarti M kali MR dibagi rho kali 10. M-nya kita tadi dapat dari perhitungan 0,11. MR-nya 56, rho-nya dikasih tahu kali faktor 10 ini ya. Nah, ini saya hitung dapat dia 0,29%. Jadi opsi yang tepat adalah yang A. Lanjut ya. Nomor 17, ada NaOH katanya pH-nya 11+2 direaksikan dengan HCl. P dan T itu artinya pada tekanan dan suhu tertentu ya, yang sama dia berarti. Sampai dia jadi netralnya. Netral nih kata kunci ya, ada keywordnya ya. Apabila pada keadaan yang sama 5 liter gas NO mempunyai massa 6 gram, volume gas hidrogen klorida yang dialirkan tuh sebanyak berapa mili gitu. Oke, jadi bongkar dulu lah ya. NaOH katanya pH-nya sini deh 11 plus log 2. NaOH kan itu adalah basa ya, basa kuat. Maka POH-nya 14 kurang 11 3. Jadi plus dengan minus jadi minus ya. Oh, ini masih ada log 2. Oke, jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 M. Ingat bahwa NaOH diionkan jadi Na plus tambah OH minus. Nah, jadi OH minusnya ini 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Gitu. Oke. Lalu katanya kita punya juga Cl ya. Oh, tunggu dulu deh. Ini kita pindah ke sini nih. 2 kali 10 pangkat minus 3 juga kan berarti konsentrasinya. Atau molaritasnya ya. Lalu kita punya volumenya 400 mili.
Nah, kalau ada molaritas, ada volume, kita dapat apa? Yups, kita dapat mol. Jadi mol dari NaOH adalah molaritas kali volumenya kan? 2 kali 10 pangkat minus 3 kali volumenya 400. Berarti, atau kalau mau dalam liter, boleh ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 kali ini aja 0,4 ya. Tahu ini dapat 8 kali 10 pangkat minus 4 jadinya. Ini satuannya sudah jadi mol. Oke. Nah, untuk apa kita cari si NaOH-nya? Ya karena kan si mol HCl itu sama dengan mol NaOH. Kenapa? Karena tadi ada kata netral. Ya. Nah, jadi molnya si HCl ya sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 mol. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah 8 kali 10 pangkat minus 4 mol itu berapa liter, berapa mili. Itu loh soalnya. Nah, untuk menentukan volumenya ini dikasihlah pembanding nih gas NO tadi. Nah, untuk dua gas ya, kita ditanyakan salah satu volumenya atau juga mungkin molnya, kita bisa pakai rumus N dari HCl dibagi V dari HCl sama dengan mol, ini N-nya ya, dari si NO dibagi V dari si NO itu. Nah, mol HCl kan sudah dapat tuh 8 kali 10 pangkat minus 4 mol. Volumenya ini yang kita cari tadi kan. Mol dari NO, kita cuma dapat massa ya, berarti cari di samping ya. Massa sama dengan mol sama dengan massa per mr. 6 per mr dari NO. N itu kan 14, 16 berarti 30 ya. 1/5 0,2 mol. Oke. Masukkan di sini 0,2 per volumenya 5 ya. 5 liter. Oke, jadi 0,2 dibagi 5 itu 0,04, berarti 0,04 V HCl sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 V HCl sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 per 4 kali 10 pangkat minus 2. 2 kali 10 pangkat minus 2 liter. Ini dalam satuan mili ya. Ya, ini jadi 20 mililiter. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke. Nomor 18, grafik ya. Titrasi antara 25 mili HCN dengan 25 mili larutan titran. Oke, KOH. Oke, saya kasih gambaran seperti ini. Nah, ini adalah skema titrasi. Ini ada buret dan di atas itu namanya titran, larutan yang kita taruh di atas yang konsentrasinya sudah diketahui ya. Nah, di soal ini kan KOH ya. Sedangkan yang mau dititrasi atau titratnya ini adalah HCN katanya. Oke. Nah, jadi perhitungan pH itu kan sebenarnya dari sini dasarnya. Jadi dari larutan yang ada di Erlenmeyer itu. Nah, karena yang larutan yang ada di Erlenmeyer itu adalah asam, ini asam lemah ya, maka pasti grafiknya start dari angka kecil lah, gitu ya, angka kecil. Jadi ini kan udah 14 nih, nggak mungkin. Ini udah belasan lah, nggak mungkin. Juga belasan, nggak mungkin. Jadi kemungkinannya cuma A atau E. Lalu seperti yang tadi saya katakan, karena titratnya asam lemah, kan semakin kuat asam pH-nya makin ke bawah, makin kecil. Jadi jarak ini dengan jarak ini ke bawah, ini lebih dekat, maka ini asam yang lebih kuat nih. Nah, maka pasti ini asam yang lebih lemah. Itu ya. Jadi kan lama-lama kalau yang kuat dengan lemah ini kan kuat. Basanya kuat dengan asamnya yang lemah, nanti kan
cenderung dia titik ekivalennya di atas 7 ya. Biasanya sekitar 8 atau 9 lah kurang lebih ya. Ini 9 ya. Inilah titik ekivalennya. Jadi tepat ya. Yang E lah jawabannya ya. Jadi tinggal lihat aja apa yang dititrasi, apa yang mentitrasi. Yang dititrasi itu asam atau basa, lalu kuat atau lemah. Kalau dia basa, dia mainnya dari atas dulu, turun gitu ya. Sedangkan kalau dia asam, dia dari bawah, terus dia naik karena dikasih basa. Oke. 19. Magnesium hidroksida digunakan untuk mengobati asam lambung atau MA ya. Dosisnya katanya 1 gram MgOH2 per hari. Cairan lambung kan kita tahu ada HCl-nya, pH sekitar 1,3. Wah, cukup kuat juga ya, 1,3 pH-nya. Dapat dinetralkan katanya dengan obat ini. Nanti ini nih, kata kunci lagi nih, netral ya. Volume cairan dalam lambung kita itu sebanyak berapa gitu. Oke. Kita bongkar dulu dari si basanya ya, MgOH2. Ini kita bisa dapat molnya karena dia punya massa dan punya MR, kita bisa cari ya. 1 gram MR-nya ini berarti 24 tambah 32 tambah 2 58 ya. 58 mol. Oke. Lalu MgOH2 itu kan Mg2 plus 2OH min. Ya, jadi kalau di sini 1/58 mol, maka di sini jadi 2/58 kan? Atau 1/29 mol. Nah, saya cari OH minus karena nanti mau dinetralkan dengan H plusnya dari si asam tadi ya. Oke, lalu ini udah selesai untuk si basa. Sekarang untuk si asam, si HCl. Katanya tadi pH-nya 1,3. Itu kan artinya konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 1,3. Nah, kalau dipakai di kalkulator nih adalah 0,05 M. Atau bisa juga 1/20 M. Oke, tadi balik ke kata netral kan, dapat dinetralkan berarti untuk mol si H plus akan sama dengan mol si OH minnya. Oke, H plusnya tadi 1/20. Itu ininya ya, molaritasnya ya. Kan mol itu ini deh. Mol itu adalah molaritas kali volume kan. Sementara OH minnya sudah ada molnya. Ini 1/29. Ini yang ada cuma molaritasnya. 1/20 ya, volumenya ya kita anggap V aja. 1/29. Dari sini kan kali silang V sama dengan 20/29 liter. Opsi yang tepat adalah yang A. Lanjut 20. Nah, diketahui hasil kali kelarutan. Nah, ini udah KSP kita ya mainnya ya. Ag2SO4 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Berapa mol ion Ag+? Oke, mol yang ditanya ya, bukan molaritas. Si Ag plusnya berapa? SO4 2 minnya berapa? Oke, dalam 100 mili atau 0,1 liter. Oke, ini kadang kita miss ya, kita lewat ini. Dah, kita buat dulu Ag2SO4 buat ini ya, jenuhnya ya. 2Ag plus tambah SO4 2 minus. Kalau di sini S, di sini kan 2S, di sini S. KSP dari Ag2SO4 adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi SO4 2 min. Jangan lupa Ag plusnya dikuadratkan sesuai dengan koefisiennya ya. Lalu Ag plusnya kan tadi 2S kuadrat, ini S. Maka dapatlah 4S pangkat 3, hubungan antara KSP dengan kelarutannya. Tapi udah dikasih tahu nih KSP-nya. Ini hasil kali itu KSP ya. Inilah yang nilainya 1,2 kali 10 pangkat min 5.
Atau S pangkat 3-nya 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per 4. Di S-nya kan akar pangkat 3 dari 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per 4. Nah, saya udah hitung ya, dapat ini 1,4 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter. Ini 1 liter ya, per liter. Yang ditanya 0,1 gitu. Lalu kita ke si Ag plus dulu deh. Ag plus berarti konsentrasinya ya 2S, berarti 2 kalinya 1,4 kali 10 pangkat minus 2 1 ya, sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter. Nah, kalau bagaimana dengan molnya? Nah, molnya, mol ion Ag plus ya, mol kan molaritas kali volume ya. Jadi ya 2,8 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter kali 0,1 liter yang diminta. Volumenya coret ya. Maka dapatlah ini 2,8 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ingat yang diminta tuh mol. Nah, sedangkan si SO42 min ya langsung aja. Karena SO42 min kan S saja ya, berarti ini adalah 2,8. Sorry, S saja ya, berarti 1,4 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter. Nah, untuk cari molnya berarti 1,4 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter dikali 0,1 liter. Liter-liternya coret, maka sisanya 1,4 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi 2,8 kali 10 pangkat minus 3 dan 1,4 kali 10 pangkat minus 3. Berarti yang B ya. Oke. 21 KSP lagi ya. Nah, ini perhatikan tabel, ada senyawanya, 4 senyawa, ada harga KSP-nya. Ditanya mana yang paling mudah larut dalam air. Yang paling mudah larut dalam air berarti yang S-nya juga besar berbanding lurus. Untuk mencari S-nya ya kita harus hitung satu per satu ini harga S-nya berdasarkan KSP-nya. Oke, kita mulai dari BAF2. BAF2, BA2 plus tambah 2F min. Kalau di sini S, S, 2S, maka KSP-nya kan konsentrasi BA2 plus kali F min, jangan lupa dikuadratkan. Ini S kali 2S dikuadratkan jadi 4S pangkat 3. Nah, 4S pangkat 3-nya itu yang sebesar 1,7 kali 10 pangkat minus 6. Ya, mau nggak mau kita harus pakai kalkulator nih ya. Berarti ini S sama dengan akar pangkat 3 dari 1,7 kali 10 pangkat minus 6 bagi 4. Saya dapat tuh 7,5 kali 10 pangkat minus 3. Untuk si BAF2. Lalu nextnya untuk si CaOH2. Ini polanya sama ya, Ca2 plus tambah 2OH minus S, S, 2S. Berarti KSP-nya saya langsung aja lah ya, ini 4S pangkat 3 yang sebesar 8 kali 10 pangkat minus 6. Atau S-nya akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat minus 6 per 4. Nah, ini dapatnya 1,26 atau 1,25 lah ya kali 10 pangkat minus 2 mol per liter. Lalu yang ketiga ada si BaCrO4. Nah, ini patternnya, polanya agak berbeda. BaCrO4 Ba2 plus CrO4 2 min. Kalau sini S, S, S. Jadi KSP-nya S kuadrat. Ini yang nilainya sebesar 2 kali 10 pangkat minus
10. Maka S-nya tinggal diakarkan saja ya. 2 kali 10 pangkat minus 10 itu. Oke, didapatlah itu akar dari 1,4 ya. Kali 10 pangkat minus 5 berarti. Yang satu lagi si CaCO3. Ini Ca2 plus tambah CO3 2 min. S, maka KSP-nya S kuadrat ya, sama kayak BaCrO4. Berarti ini yang sebesar 4,8 kali 10 pangkat minus 9. Jadi tinggal akarkan saja 4,8-nya itu jadi 2,1 kali 10 pangkat min 4,5 mol per liter. Ditanya dari yang paling mudah. Jadi yang paling mudah yang paling besar lah. Seperti ini nih, 10 pangkat minus 2 nih, paling besar. Jadi ini yang pertama, si CaOH2 ya, ini ada 2 ya. Setelah itu 10 pangkat minus 3, ini yang kedua, si BaF2, nah udah dapat jawabannya. Yang ketiga itu minus 4,5 baru 10 pangkat minus 5, oke tepat ya, C ya. Lanjut 22, ada 100 ml NaOH direaksikan dengan CH3COH, 100 ml juga molaritasnya sama. Lalu udah terbentuk hasilnya ditetesi dengan CaCl2 sampai tepat jenuh ya, akan menghasilkan endapan CaOH2. Kw ada, Ksp ada, Ka ada, hitung konsentrasi Ca2 plus saat tepat jenuh. Oke, ini 2 kali kerja ya. Jadi yang pertama hidrolisis baru dihubungkan dengan KSP. Nah, NaOH-nya kan ada 100 mili 0,008 ya. Jadi 0,008 kali 100. Ya. Ini dapatlah 0,8 ya. Mili mol. Dengan cara yang sama, CH3COH-nya 0,008 kali 100 juga 0,8 mili mol. Oke, buat reaksinya NaOH tambah CH3COOH CH3COONA plus H2O MRS. Oke, 0,8, 0,8. Berarti di sini juga 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Habis dan juga habis. Oke, ini hidrolisis ya. Jadi kita nanti main ke sini nih. Jadi kita dapatlah CH3COONA yang dimana ini kalau diionkan jadi CH3COO- tambah Na+. Ini kan tadi 0,8 tuh milimol. Supaya jadi molaritas kita bagi volume total. Volume totalnya 100 tambah 100 jadi 200 ml. Mili dan milinya bisa dicoret kan. Jadi tinggal 0,8 bagi 200. Berarti ini 4 kali 10 pangkat minus 3 M. Maka kalau pindah ke sini juga 4 kali 10 pangkat minus 3 M ya. Oke, kan si CH3, sorry dulu. Kita mau tahu ini asam atau basa ya hidrolisisnya jadinya ya. Kan CH3COO- bisa dihidrolisis, tapi Na plusnya nggak bisa kan? Karena berasal dari basa kuat ya. CH3COOH tambah OH-. Nah, muncul OH- ini menandakan reaksi ini, garam ini bersifat basa ya. Hidrolisisnya tapi bersifat basa. Maka kita pakai rumus OH- sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi si CH3COO-. Kw 10 pangkat minus 14, Kb nya berapa?
Sorry, ini bukan KB ya, berarti terbalik KA, KW per KA, sorry ya. 10 pangkat minus 5 kali si CH3COO minnya 4 kali 10 pangkat minus 3. Atau ini bisa digabung 4 kali 10 pangkat minus 12 ya. 17 dengan 5 itu berarti 12 ya. Atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi kita dapat tuh si OH minusnya 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini yang step pertama. Lalu yang OH minus sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 ini yang udah hasil pencampuran tadi ditetesi dengan si CaCl2, di mana di sini ada Ca2+. Nah, gitu ya. Jadi nanti Ca2 plusnya bergabung menghasilkan CaOH2. Jadi Ca2 plusnya nanti akan bergabung ya dengan si OH minusnya menghasilkan CaOH2. Nah, saya kesinilah CaOH2. Saya balik ya, Ca2 plus tambah 2 OH min. KSP-nya sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi OH min, jangan lupa dikuadratkan. KSP-nya sudah dikasih tahu 4 kali 10 pangkat minus 16. Konsentrasi Ca2 plus inilah yang ditanya. OH min-nya tadi kita dapat dari hasil hidrolisis 2 kali 10 pangkat minus 6 kuadrat. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 16 sama dengan Ca2 plus dikali 4 kali 10 pangkat minus 12. Maka dapatlah konsentrasi Ca2 plusnya. Ya, selisihnya berapa itu? 16 dengan 12 berarti 4 ya. 10 pangkat minus 4 M. Agak ribet karena dia kombinasi dari dua ya, hidrolisis dengan KSP, hasil kali kelarutan. Lanjut 23. Nah, ini juga ribet ya. Ada 5 tabung. Dimasukkan dengan masing-masing 10 ml larutnya yang mengandung ada ion, itu ada 5 ion ya di setiap tabung. Konsentrasinya dikasih sama semua tuh, 2,5 kali 10 pangkat minus 4 M. Ada harga KSP ya. Jika setiap tabung tuh ditetesi Na2CO3 3,4 kali 10 pangkat minus 5 M, lalu akan terbentuk endapan atau enggak sih? Di tabung mana aja yang bisa gitu. Tabung yang mengandung ion apa aja yang bisa. Oke. Nah, ini ya gambarannya ya. Tadi kita udah punya di sini misalnya 10 mili. Tadi Ba2+. Sorry, saya udah ada nih kayaknya. Oke, di sini sudah ada si Ca2+, Pb2+, Mg2+, Ag+. Oke, sudah ada di situ 10 mili masing-masing ya. Lalu di masing-masing juga ditambahkan si Na2CO3. Nah, dari Na2CO3 ini kita mau lihat si CO3-nya gitu. 2Na+, CO3 2-. Kalau di sini 3,4 kali 10 pangkat minus 5 katanya tadi, maka di sini juga sama kan? Nah, sama dia besarnya. Jadi masuklah CO3 2-nya di sini, masuklah CO3 2-nya, masuk. Jadi kan nanti ada Ba2+ tambah CO3 2-, Ca2+ tambah CO3 2-, Pb2+ tambah CO3 2-, Mg2+ tambah CO3 2-, Ag+ tambah CO3 2-. Nah, nanti yang mana yang akan menghasilkan endapan gitu. Nah, syarat terbentuk endapan kan KSP harus lebih besar daripada harga KSP. Nih harga KSP-nya dikasih tahu semua. Nah, jadi pembanding gitu ya, dikasih tahu semua pembandingnya. Ya, jadi langkah yang harus kita cari selanjutnya adalah KSP dari masing-masing tabung. Mencari KSP itu hampir sama persis lah dengan mencari KSP ya.
Jadi kalau dia BaCO3 berarti konsentrasi Ba2 plus kali konsentrasi CO3 2 min. Oke, masukkan angkanya. Ba2 plusnya kan sudah dikasih tahu semuanya tadi sama ion-ionnya ya, konsentrasinya. Ini 2 kali 10 pangkat minus 4. CO3 2 minnya tadi juga kita sudah dapat. 3,4 kali 10 pangkat minus 5. Maka ini sebesar 8,5 kali 10 pangkat minus 9. Bandingkan dengan KSP ini. Jadi KSP-nya 8,1 kali 10 pangkat minus 9. Mana lebih besar? Nah, berarti 8,5 lebih besar dari 8,1. Maka KSP lebih besar. Nah, ini terjadi endapan. Terjadilah endapan BaCO3. Begitu cara carinya untuk seterusnya juga. Kalau CaCO3 KSP-nya berarti Ca2 plus kali CO3 2 min kan nilainya sama dengan ini kan. Berarti ini adalah 8,5 kali 10 pangkat min 9. Bandingkan dengan KSP-nya yang 8,7 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini kan jelas bahwa KSP-nya masih lebih besar dikit. Berarti ini belum ada endapan. Gitu. Lalu si ini yang ketiga juga sama, KSP PbCO3 kan. Jadi ya KSP-nya 8,5 juga kali 10 pangkat minus 9. KSP-nya 3,3 kali 10 pangkat minus 14. Nah, jelas ya KSP-nya jauh lebih besar ya, 10 pangkat minus 9 dengan 10 pangkat minus 14. Maka ini terjadi endapan. Yang keempat, MgCO3 KSP-nya ya sama ya, 8,5 kali 10 pangkat minus 9 dengan KSP 4 kali 10 pangkat minus 5. Jelas KSP-nya lebih besar daripada KSP, maka belum terjadi endapan. Nah, ini agak berbeda sedikit polanya karena ini kan Ag2CO3 ya. Jadi kalau kita ini reaksi ionnya Ag plus 2 Ag plus CO3 2 min. Nanti Ag plusnya kuadrat ya. Nah, jadi di sini KSP-nya Ag plusnya yang nilainya tadi 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Jangan lupa dikuadrat, baru dikali si CO3 2 minnya 3,4 kali 10 pangkat minus 5 ya. Nah, ini saya hitung sebesar 2,125 10-nya kali pangkat minus 12. Bandingkan dengan KSP yang 8,1 kali 10 pangkat minus 12. Ini KSP-nya lebih besar, 8,1 lebih besar daripada 2,125. Maka ini belum ada endapan, belum terjadi endapan. Oke, gitu caranya ya, ngecek satu-satu ya. Kalau patternnya, polanya yang sama, itu enak. Tapi kalau ada pola yang nggak sama ya harus hitung. Oke, jadi yang bisa adalah si Ba2 plus dan si Pb2 plus. Mana dia? Yang B. Lanjut 24, ada KSP CaOH2 8 kali 10 pangkat minus 4 yang ditanya pH larutan jenuh. Oke, jadi kita bisa menghubungkan ya KSP dengan pH ya, karena kan ada OH minus gitu. Bisa ke POH, POH bisa ke pH. Nah, untuk keadaan jenuhnya dulu ya, CaOH2 Ca2 plus tambah 2 OH minus. S2S. Jadi OH minus itu 2S ya, 2 kali kelarutannya gitu ya. Oke, maka KSP kan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH min dikuadratkan. S
2S kuadrat 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 inilah sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4. Atau S pangkat 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Maka S-nya akar pangkat 3 ya. 2 kali 10 pangkat minus 4. Ini saya hitung 1,26 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter. Oke, ini S-nya. Yang ditanya pH kan. Tadi penghubung sampai dapat pH kita ke OH minus. Jadi konsentrasi OH minus sama dengan 2S 2 kali 1,26. Berarti ini dapat 2,52 ya. 2,52 kali 10 pangkat minus 2. Cari POH minus logaritmanya. Jadi 2 min log 2,52. Cari pH dengan cara 14 dikurang POH. 14 kurang 2 sama dengan 12. Minus jadi plus. Log 2,52. Dapat yang E. 25 KSP lagi ya. PbSO4 dengan CSrO4. Pernyataan yang tepat mengenai kedua garam tersebut apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau cepat ini sudah bisa langsung kita jawab ya. Kan PbSO4 dengan SrSO4 patternnya sama ya, sama-sama S kuadrat. Jadi nanti tinggal diakarin ini. Ya, dari sini kan sudah terlihat bahwa PbSO4 lebih besar ya, 6,3 lebih besar daripada 3,2. Maka nanti hasil akarnya juga sama, lebih besar PbSO4 daripada SrSO4. Udah pasti nanti PbSO4 lebih mudah larut daripada SrSO4. Sebenarnya udah ketahuan tuh jawabannya. Oke, kita coba ya. PbSO4 Pb2 plus SO4 2 min. Atau di sini kita cari si KSP lah ya. KSP itu konsentrasi Pb2 plus SO4 2 min. Oke, tadi kalau ini S, ini S ya. Berarti S kali S ya. S kuadrat. Ini yang sebesar tadi 6,3 kali 10 pangkat minus 7. Maka dapat S, S-nya tinggal diakarin jadi 2,5 kali 10 pangkat min 3,5. Ini untuk si PbSO4 dan si SrSO4 polanya sama. SR2 plus KSP-nya SR2 plus SO4 2 min S kali S sama dengan S kuadrat yang sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 7. S-nya ya tinggal akarkan si 3,2-nya 1,78 kali 10 pangkat minus 3,5. Ya. Jadi si PbSO4 itu lebih besar nih, 2,5 lebih besar daripada 1,78. Berarti lebih mudah larut ya. Cek aja konsentrasi ion SR2+ sama dengan konsentrasi ion Pb2+. SR2+ kan ini 1,78 kali 10 pangkat minus 35, sedangkan Pb2 plus 2,5 kali 10 pangkat minus 3,5. Tidak sama. SR2 plus apakah konsentrasi ionnya lebih besar daripada Pb2 plus? 1,78 lebih kecil dari 2,5. SO42 minnya sama, beda ya. Oke, yang tepat adalah yang B. 26 ya. 26 udah masuk kita ke si koloid ya. Pasangan data yang tepat antara jenis koloid, fase terdispersinya dan juga fase pendispersinya itu yang mana katanya. Ya, ini harus bongkar satu-satu ya. Sol cair itu terdispersinya itu, wah ini terbalik nih, harusnya ini padat. Ini cair ya. Jadi dia terlihat seperti cair, sebenarnya di dalamnya ada yang padat gitulah.
Aerosol padat, nah ini juga terbalik. Padat harusnya dalam gas ya, pendispersinya ya. Emulsi cair, cair-cair harusnya. Busa padat, gas dalam padat. Iya ya, ini benar nih. Sol padat, namanya sol padat ya padat-padat seharusnya. Oke ya, ini kalau itu hafalannya. Jadi ada tabel itu ya, biasanya di buku paket itu, jadi bisa dilihat di situ. Saya sih dapatnya lebih cenderung ke yang dadu ya. Lebih cenderung ke dadu yang D-nya. Oke. Lanjut. 27 minyak dengan air lalu ditambahkan deterjen. Pernyataan yang tepat. Nah, sebenarnya kita ingat aja deterjen itu adalah emulgator ya. Ya, dia mengemulsi si minyak dan si air itu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya kayak dua kutub gitu ya. Kayak satu dia suka sama si air, feel, suka sama lemak atau si minyak itu, FOB. Nah, jadi dia air itu bagian kepala ya, bagian kepala dan bagian ekor. Jadi satu menghubungkan ke si minyak atau lemak, satu menghubungkan ke si airnya. Jadi kayak jadi apa ya, penghubung lah, dihubungkan antara kedua yang tadinya tidak nyatu itu kan, air dengan minyak itu kan. Jadi kalau lihat di sini kan ini tidak nyatu. Ini kayak lebih merata gitu ya. Ini sudah lebih menyatu merata ya karena si deterjen tadi. Ya, deterjen itu adalah memberi apa ya, emulgator ya, menghasilkan emulsi gitu ya antara minyak dan si air itu. Yang tepatnya saya pilih yang dadu ya. Oke, 28 juga hafalan. Cara-cara pembuatan sol ya. Pembuatan ya di sini sol. Oke, jadi kan kalau pembuatan itu ada kondensasi dan dispersi ya. Dia tanya kondensasi. Kondensasi pun ada jenis-jenisnya juga, ada cara redoks, dekomposisi rangka, pergantian pelarut, ada apa lagi ya? Hidrolisis ya. Sedangkan kalau dispersi itu bisa pakai Buser-Bredig peptisasi gitu ya. Jadi kalau biasanya keyword-keywordnya itu sometimes saya kalau ini pakai keyword-keyword aja. Jadi kalau kondensasi itu dia bermain di larutan. Kalau dia dispersi ini jadi ada kayak endapan, butiran kasar gitu-gitu. Ya, saya menganalisisnya seperti itu biasanya untuk lebih gampang istilahnya ya. Oke, kalau satu kan larutan kan. Nah, ini bisa, ini kondensasi. Nah, mengalirkan gas tapi ada endapan nih. Nah, berarti ini dispersi. Sol logam. Nah, logam-logam tuh Buser-Bredig udah pasti dispersi. Meneteskan larutannya dalam air mendidih. Nah, ini kondensasi, ini cara hidrolisis ya. Nah, menambahkan larutan juga nih, tapi ada endapan-endapan gini, dispersi. Saya gitu ya caranya ya. Maka saya pilih B1 dan 4. Oke, 29. Peristiwa berikut yang merupakan penerapan sifat absorpsi serap ya. Pengendapan debu pada corong asap nih katanya ngendap gitu udah pasti koagulasi ya. Walaupun alat Cottrell itu juga pakai elektroforesis konsepnya ya. Cuci darah itu dialisis ya. Air tawas ini bisa pakai absorpsi. Ada dua konsep di situ ya, absorpsi maupun koagulasi ya, gumpal. Delta, pembentukan delta muara sungai itu koagulasi.
penggumpalan, gumpal ya, karet-karet itu ya, itu udah pasti koagulasi. Jadi yang masih ada absorpsinya saya pilih yang C. Oke, terakhir last one ya. Oke, pembuatan koloid tadi kan ada hidrolisis, ada hidrolisis, ada dispersi, ada kondensasi. Nah, dispersi main di larutan-larutan, kondensasi terbalik lagi. Dispersi yang bermain partikel-partikel kasar besar itu dikecilkan gitu ya, digerus sampai menjadi partikel-partikel koloid. Kalau dia kondensasi bermain di larutan-larutan gitu ya. Oke, nah salah satunya hidrolisis. Hidrolisis itu larutan. Jadi sebenarnya cara cepatnya melihat ini adalah paham hidrolisis adalah reaksi dengan bantuan air. Maka ini satu-satunya yang ada plus H2O. Kau udah pasti jawabannya yang A. Gitu ya. Kalau yang B ini namanya dia menghasilkan ini ya, S menghasilkan AU, menghasilkan logam yang single-single seperti itu biasanya kita sebut dengan cara redoks ya. Sedangkan yang D dengan E itu namanya dekomposisi rangkap ini. Rangkap. Oke. Kurang lebih begitulah ya penjelasan saya tentang persiapan soal-soal persiapan PAS Kimia kelas 11 semester 2. Nah, jadi perhitungan-perhitungan kalau ada salah mohon dikoreksi, diperbaikin, juga teorinya mungkin saya ada yang lupa, ada yang terbalik, mohon juga dikoreksi. Oke, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.